Hai, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Senandung Malam. Malam ini, saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang berjudul Tengah Malam. Kisah ini saya ambil dari akun Twitter yang bernama @restuwiratmaja. Untuk kalian yang ingin langsung membacanya, silahkan kunjungi akun Twitternya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan juga jangan lupa untuk memfollow akun Twitter si penulis. Sebelum saya menceritakan kisahnya, silahkan subscribe dahulu ke channel saya dan juga jangan lupa untuk menekan tanda like. Pada tahun 2017, di gelapnya malam dan redupnya lampu kamar, tampak seorang santri asal Brebes sedang melakukan sholat di kamarnya. Dia memang sudah terbiasa melakukan sholat malam dengan tujuan agar pelajaran yang dipelajarinya di pesantren bisa cepat paham. Saat itu, hanya dia seorang yang terbangun. Namanya Robi. Dia tipe orang yang bodoh amat dan tidak terlalu memperdulikan sekelilingnya ketika dirinya sedang sholat. Hari itu terasa beda manakala ia menemukan bercak darah di lantai kamar. Robi kira darah itu milik salah satu santri yang mungkin saja sedang terluka karena penyakit gatal-gatal. Penyakit santri ini sangat lumrah dan hampir mengenai seluruh santri. Apalagi santri yang baru masuk pesantren. Penyakit ini dipercaya sebagai awal masuknya ilmu yang dipelajari di pesantren. Ketie sopo iki? Darahnya siapa ini? Tanya Robi sambil menengok ke kanan kiri sekitaran kamarnya. Dia tidak menemukan satu santri pun yang sudah terbangun. Karena tidak ada tanda-tanda bahwa darah itu milik salah satu santri, akhirnya Robi segera membersihkan darah itu karena dinilai najis dan harus disucikan. Setelah selesai, dia pun menggelar sajadah dan bersiap-siap untuk sholat. Namun tampak dari belakang ada orang yang lewat dengan menggunakan kain putih. Robi langsung menengok ke arah belakang. "Sopo kui? Siapa itu?" tanya Robi. Tak ada jawaban, tak ada yang menyahutnya. Robi kira itu adalah para pengurus yang sedang usil mengganggu kekhusyuan dirinya. Robi pun kembali menghadap kiblat dan bersiap untuk melaksanakan sholat. Namun begitu ia mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Robi mendengar suara hembusan nafas berat di belakangnya. Robi masih berpikir positif bahwa itu adalah suara santri yang sedang tidur. Karena dia tahu suara itu sekilas mirip suara ngorok anak-anak santri pada umumnya. Namun begitu ia ruku, suara hembusan nafas itu semakin kuat dan membuat Robi merinding. Baru kali ini ia merasa terganggu akan suara aneh. Biasanya ia hanya bersikap skeptis atau bodoh amat manakala ada yang mengganggunya sedang sholat. Allahu Akbar. Robi melakukan iktidal. Ia berdiam sejenak karena sedang melakukan tumanninah. Lambat laun, suara itu mendekati telinganya dan terdengar sangat jelas. Har. Suara itu membuat seluruh tubuh Robi merinding dengan seketika. Ia pun tetap tenang, ia tetap melanjutkan sholatnya dan melakukan sujud. Ketika ia mengangkat kepalanya dan hendak duduk di antara dua sujud, tiba-tiba dari arah depannya muncul sosok kuntilanak dengan wajah telah hancur dan menebarkan bau yang sangat busuk. Robi terkejut dan berlari terbirit-birit melihat sosok kuntilanak itu persis berada di hadapannya. Sejak saat itu, Robi jatuh sakit. Dia dikabarkan kesambat atau posisi di mana tubuh tidak bisa menerima energi kuntilanak tersebut. Keesokan harinya, para santri menggosipkan kejadian ini dari mulut ke mulut. Mereka semua percaya
bahwa apa yang dituturkan oleh Robi adalah hayalan semata. Satu persatu santri tidak mempercayai apa yang terjadi oleh Robi di tengah malam tadi. Robi tak bisa berkata apa-apa. Apa yang terjadi oleh dirinya memang tidak perlu ia ceritakan ke orang banyak. Karena hal ini adalah menjadi sebuah pernyataan yang menyakitkan bagi Robi sendiri. Namun di balik itu, ada beberapa santri yang percaya bahwa sosok itu memang mengganggu tepat di tengah malam. Di saat orang-orang terlelap dan tidur, tidak banyak dari santri yang masih memantau tengah malam dan lebih tertarik untuk tidur. Beberapa santri itu diantaranya adalah Faiz dan Dani. Mungkin baru 2 orang yang merasakan hal ini. Selepas ba'da Isya, keduanya menemui Robi dan hendak ingin berkata jujur kepadanya. "Rob, kalau bisa kamu rahasiakan hal ini," pinta Faiz. "Memangnya kenapa?" tanya Robi. "Kamu tahu kan, seluruh santri di sini tidak akan percaya," jelas Dani. "Tapi bagaimana lagi?" Keresahan Robi membuat Faiz dan Dani merasa iba. Hanya dia seorang yang berusaha memecahkan teka-teki di tengah malam. "Aku percaya apa yang dikatakan oleh kamu, Rob, tapi tidak orang lain. Mereka belum tentu percaya dan menuruti apa yang kau katakan," jelas Faiz. "Begitu juga denganku, Rob. Biarkan kami berdua yang mengetahui ceritamu, tapi tidak orang lain. Namun suatu saat, waktu itu akan tiba," jelas Dani. "Iya Rob, nanti juga mereka akan percaya. Kamu tahu, di pesantren kami bukan sosok itu saja yang menjadi pengganggu," jelas Faiz. "Maksudnya ada lagi?" tanya Robi. "Banyak Rob, makanya biarkan mereka gak percaya. Suatu saat nanti, bila waktunya tiba, mereka akan percaya akan hal ini," jelas Faiz. Hati Robi semakin lega. Dukungan Faiz dan Dani membuatnya terdukung akan argumen yang kontradiksi itu. Tengah malam merupakan posisi di mana waktu yang sangat istimewa. Karena waktu itu segala doa akan diijabah dan dikabulkan. Namun gangguan yang akan dihadapi pun semakin banyak dan penuh akan keraguan untuk melaksanakan sholat. Kecuali bagi orang-orang yang dijaga hatinya. Mereka tidak akan takut dan mungkin godaan itu adalah godaan terkecil karena tidak berefek sama sekali terhadap apa yang ingin dia lakukan bersama dengan Tuhannya. Suara air keran menyala membuat malam itu semakin syahdu. Air yang mengucur deras ke lantai kamar mandi membasahi sela-sela kaki Robi. Robi membiasakan diri untuk kembali melaksanakan sholat malamnya. Dok, dok, dok. Suara pintu kamar mandi diketuk dari luar terdengar jelas. "Iya, sebentar." Robi tidak menyadari bahwa hari itu seluruh santri tertidur lelap seperti biasanya. Dia adalah tipe orang yang tidak sama sekali memperdulikan hal mistis yang berusaha memasuki lini kehidupannya. Robi membuka pintu kamar mandi dan yang terjadi adalah, "Kok gak ada orang?" tanya Robi. Suara langkah kaki meninggalkan tempat berwudu terdengar jelas. Robi berjalan perlahan untuk melihat siapa yang menyalakan air keran untuk berwudu yang belum dimatikan. "Dan, Is." Robi memanggil nama kedua temannya, yaitu Dani dan Faiz. Namun tak ada sahutan sama sekali. Dia berjalan lagi menuju ke arah musola. Kali ini, Robi tidak ingin sholat di kamar, melainkan ia mencoba untuk khusyuk dengan melaksanakan sholat malam di musola. Robi menggelar sajadah. Kejadian barusan yang terjadi di kamar mandi telah menghilang dari pikirannya. Allahu Akbar. Robi melakukan takbiratul ihram. Dia mendekap kedua tangannya di dada bagian kiri dengan kuat. Air wudhu yang menetes dari wajahnya membasahi sajadah. Rakaat pertama, ia melakukan sholat terasa sejuk dan nyaman.
Di rakaat kedua, setelah ia membacakan surat Al-Fatihah, ia membaca surat Anas dengan suara yang lirih. Minal jinnati wan nas. Tepat di lafaz itu, ada suara anak kecil tertawa tepat di belakangnya. Ketika Robi melakukan ruku, dia merasa anak kecil itu masih tertawa. Padahal dia hanya seorang diri di musola. Sami Allahu liman hamidah. Suaranya menghilang. Allahu Akbar. Robi mencoba menguatkan hatinya agar tetap khusyuk dan menyelesaikan sholatnya. Tepat di tahiyatul akhir, Robi merasa ada belasan orang berada di belakangnya. Seperti orang yang sedang menunggu di belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Robi menoleh ke arah kanan dan ke kiri. Dia kemudian membalikkan badannya ke belakang. Dan ternyata telah berjejer banyak sosok di luaran musola dengan wajah, bentuk, dan pakaian yang aneh. Astagfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billah. Robi menutup matanya sebentar lalu membukanya lagi. Belasan sosok itu telah menghilang. Perasaan Robi menjadi was-was. Dia masih belum mengerti siapa sosok itu sebenarnya. Yang dipikirkannya saat itu adalah memohon kepada Allah SWT agar dijauhkan dari mara bahaya dan gangguan-gangguan yang bisa saja menjatuhkannya. Sebelum azan subuh menggema, para santri sudah terbangun. Dani dan Faiz sudah menunggu Robi di dekat kamar mandi. Rob, kamu dari mana aja? Tanya Faiz. Ada apa emang? Tanya Robi. Salah satu kodam Pak Kiai atau santri yang bertugas membantu keluarga Kiai melihat sosok itu. Robi segera menemui Ali, kodam Pak Kiai. Ali ditemukan masih terdiam diri di dalam kamar sambil menutup kepalanya. Li, kamu kenapa? Tanya Robi. Kamu yang udah ngundang dia ke sini, ucap Ali. Maksudnya? Tanya Robi. Sosok itu datang lagi. Dia adalah penghuni pesantren ini. Robi masih belum paham dengan apa yang dikatakan oleh Ali terhadapnya. Sosok itu muncul tepat di kamar Nyai. Kamu ndak tahu kan? Dia itu sudah sering kali menghantui pesantren ini. Jelas Ali. Maksudmu kuntilanak itu? Tanya Robi. Ali bangkit dari duduknya dan memegangi kerah baju Robi. Hentikan sholat malammu, jelas Ali. Maksudnya apa? Tanya Robi sambil melepaskan kedua tangan Ali. Aku bilang, hentikan sholat malammu. Mereka semuanya datang. Pesantren ini bisa diteror, ucap Ali. Robi masih belum mengerti kenapa hanya di pesantren ini sholat malam dilarang. Aku tak takut dengan setan itu. Setan itu musuh yang nyata. Kenapa kita harus takut? Ucap Robi. Ali kemudian memegangi kepalanya. Robi yang bebal dan belum mengerti akan maksud Ali membuat Ali sangat kesal. Tiba-tiba pengurus keamanan datang. Hei kalian, kenapa masih ada di sini? Subuh sudah lewat dari tadi, teriak pengurus itu sambil mengarahkan tongkat dengan panjang 1 meter. Bukan gitu mas, kami, ucap Robi. Halah, alasan, cepat turun. Robi dan Ali turun ke bawah untuk melaksanakan sholat subuh. Dani dan Faiz mengintip tingkah mereka berdua yang sangat mencurigakan. Selesai sholat, keduanya Robi dan Ali disidang di tempat pengurus. Kenapa kalian telat subuhan? Tanya Ustadz Miko. Maaf Ustadz, tadi kami habis bahas tentang sosok wanita yang meneror pesantren ini 2 tahun yang lalu, ucap Ali. Sosok wanita? Yang mana? Tanya Ustadz. Robi menyimak perkataan mereka berdua. Sosok wanita yang telah membongkar pagar gaib dan menyebarkan penyakit gatal ke seluruh santri. Baru-baru ini Robi mengundangnya kembali. Jelas Ali. Ustadz Miko menatap wajah Robi.
Tampak wajah Robi yang kebingungan. Tapi Ustadz, sejak kapan sholat malam dilarang? Jika memang karena setan itu, kenapa tidak kita lawan? Bukankah setan adalah musuh yang nyata bagi kita semua? Kenapa iman kita selemah itu? Ucap Robi. Prak! Tamparan keras mengenai wajah Robi. Ustadz! Ucap Robi. Kamu santri baru kan? Berani-beraninya kamu melanggar pantangan pesantren ini. Kita memang boleh melaksanakan sholat malam, tapi tidak di tempat ini. Pesantren ini memiliki masa lalu yang kelam, yang bahkan hampir menewaskan santri yang terjangkit penyakit itu. Jelas Ustadz Miko. Ustadz Miko kemudian menundukkan kepalanya. Ustadz, apa karena itu Ustadz menampar saya? Apa karena saya melanggar pantangan itu? Tanya Robi. Robi, kamu belum mengerti juga. Sosok itu berbahaya. Jawab Ali. Di mana iman dan Islam kamu? Apa karena sosok itu kamu takut? Teriak Robi. Kamu santri baru. Kamu belum mengerti tentang ruang lingkup pesantren ini. Jelas Ali. Aku gak peduli. Aku juga tak ada keinginan untuk berlama-lama di pesantren ini. Teriak Robi. Robi kemudian bangkit dan pergi meninggalkan Ustadz Miko dan Ali. Sialan. Udah Li, hentikan. Tapi Ustadz, biarkan dia beradaptasi dengan pesantren ini. Bagaimana dengan Nyai? Tanya Ustadz Miko. Nyai baik-baik saja Ustadz. Terus jaga dia. Siap Ustadz. Siang harinya, Robi membereskan semua baju yang ada di lemarinya. Hal ini membuat Dani dan Faiz kebingungan. Mau kemana kamu? Tanya Dani. Aku mau boyong, mau pergi. Jelas Robi. Faiz langsung mendekati Robi dan melemparkan semua baju-baju yang ada di tasnya. Apa maksudmu? Tanya Robi. Robi marah melihat Faiz membuat seluruh pakaiannya berantakan. Kamu mencari kebenaran, tapi menggunakan hati dan pikiran yang penuh amarah. Kamu tahu, kita berdua adalah orang yang pertama melakukan sholat malam sama seperti kamu di awal-awal kami baru masuk. Ucap Faiz. Jadi kalian semua sudah tahu? Tanya Robi. Dani mendekati Robi sembari menepuk pundaknya. Sabarlah sedikit lagi, semuanya akan selesai. Kita sudah meneliti semuanya. Kita juga harus mencegah sosok itu mengganggu santri lainnya. Jelas Dani. Robi memeluk mereka berdua. Cuma kalian berdua yang mengerti perasaan hati yang kalut ini. Entah kenapa iman mereka selemah itu. Jelas Robi. Bukan iman yang lemah, tapi hatinya yang telah dikuasai oleh sosok itu. Iman adalah keyakinan, sedangkan hati adalah wadah. Jelas Dani. Robi bersyukur memiliki Dani dan Faiz yang mengerti akan perasaan keduanya. Sepertinya ada maksud tertentu mengapa sholat malam dilarang. Mungkin Ustadz Miko bukan melarang sholatnya, akan tetapi aktivitas santri di tengah malam. Tengah malam berikutnya, Dani dan Faiz berencana untuk mengajak Robi untuk mencari tahu apa yang dilakukan Ali. Semenjak awal, kami hanya mencurigai 3 orang di sini, yaitu Ali, Ustadz Miko, dan juga Nyai. Keduanya memiliki tali merah yang merujuk pada satu hal. Ucap Dani. Apa itu? Tanya Robi. Sepertinya sosok yang dimaksud adalah peliharaan Nyai. Kamu pernah mendengar tentang seseorang yang menggunakan susuk, maka ia akan diikuti oleh sosok yang menjaganya. Tanya Faiz. Susuk? Tanya Robi. Susuk itu semacam benda mempercantik diri, jawab Dani. Robi masih belum mengerti, mana bisa seorang nyai menggunakan itu. Aktivitas di tengah malam itu mengganggu nyai untuk melakukan ritual. Pernah ada wali santri yang membawakan pisang untuk nyai. Lalu pisang itu dilemparkan. Ucap Faiz. Kenapa emangnya dengan pisang? Tanya Robi. Pisang itu adalah makanan pantangan bagi pengguna susuk. Memang sulit menjelaskannya, tapi jika sudah memakan itu, kecantikannya akan luntur. Jelas Dani.
Faiz memerintahkan kepada Dani untuk menunduk. Tampaknya Ali sedang memasang beleman atau gabah yang dibakar. "Apa itu?" tanya Robi. "Itu beleman atau gabah atau kulit padi yang dibakar. Gunanya untuk mengusir sosok lain untuk mendekat," ucap Dani. "Asap dari beleman itu bisa mencegah sosok lain untuk mendekati rumah Nyai. Karena pengguna susuk akan sering diikuti oleh makhluk lain." Robi baru paham mengapa tengah malam tidak boleh melakukan aktivitas. Karena mungkin hal ini membuat Nyai menjadi terganggu dengan ritualnya. "Jadi kamu tahu kan mengapa kita tidak boleh melakukan aktivitas malam?" tanya Dani. "Karena memang mengganggu ritual Nyai?" tanya Roni. Dani pun mengangguk. Sedangkan di tempat yang lain, Bagus terbangun dan melihat 4 anak kecil sedang duduk di sampingnya. Keempat anak kecil itu memiliki kepala botak pelontos, namun berbadan seluruhnya hitam. Kalian siapa?" tanya Bagus. Keempat sosok itu tertawa bersamaan.